orang-orang Arab pada waktu itu dengan bahasa Arab, dengan kitabnya Al-Quran, dan dengan syariatnya masing-masing. Begitulah keadilan Tuhan, akhi. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Iya. Kalau pandangan Islam sendiri, bangsa Israel ini di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu adalah bangsa pilihan. Bahkan sampai Allah mengatakan bahwasanya inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Aku menyertai mereka. Aku menyayangi mereka. Aku mengangkat mereka. Derajatnya ditinggikan, ya, di samping bangsa-bangsa yang lain. Itu dalam Al-Quranul Karim jelas tertulis dalam surah Al-Ma'idah. Nah, sedangkan ketika saudara kita Kristen tadi dia menjelaskan bahwasanya kami akan rubuh imannya kalau kami beriman di luar Bani Israel, nabi-nabi, kata dia. Saya tanya, memang nabi yang diutus untuk Kristen itu nabi yang mana? Dia tulis, dia sebutlah Nabi Markus, Nabi Lukas, katanya. Pedih juga saya dengar. Kasihan sih mereka ini korban gitu loh. Halo, selamat malam, kita sapa dulu. Iya, malam saudara Fred. Malam, siap. Silakan bang. Dari mana ini? Ya, saya Kristen bang. Baik. Terima kasih bang udah kesini. Silakan. Ini ulangan. Bisa menjelaskan 18. Ulangan 18 silakan. Ulangan 18 ayat 18. Siap. Ya, sebelumnya saya tidak sepakat dengan yang apa disampaikan abang tadi itu, yang Kristen tadi itu. Baik. Silakan. Ya, ini kan apa? Berbicara tentang nubuat. Sabar ya. Saya buka dulu kitab saya. Iya. Maaf ya, ini akhi Billy, maaf. Modal kami hanya terjemahan, akhi. Kami enggak memegang kitab yang asli. Iya. Jadi saya pun memberikan referensi juga, menjelaskan sesuai dengan apa yang sampai di tangan saya. Silakan saudara Fred. Ya, dalam ayat ini Tuhan berbicara kepada Musa mengenai seorang nabi masa depan yang memiliki karakteristik. Ya. Nah, di antara yang dimaksud di sini di antara saudara mereka ya. Iya. Di antara saudara Bani Israel. Ya, memang ayat ini bang sering muncul di pusat diskusi teologis antara kaum Kristen dan Islam mengenai sosok nabi yang dimaksud. Nah, ini memang saya sering dengar ini bang. Nah, memang pandangan kita memang berbeda. Pandangan Kristen, Islam, dan Yahudi. Penganut agama Yahudi ya. Nah, kalau pandangan kita Kristen, memang meyakini bahwa nubuat ini digenapi secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Nah, hal ini didasarkan pada kitab para rasul 3:22 yang mengutip ayat ini untuk merujuk kepada Yesus sebagai nabi. Seperti Musa yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Nah, sementara pandangan Islam menafsirkan nabi ini adalah Nabi Muhammad ya. Jadi gini, sebenarnya kalau di dalam Al-Quran, saya tadi siang juga menjelaskan, di dalam Al-Quran yang kami imani, khususnya di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat perjanjian agung. Di situ diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa is ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum. Allah mengangkat perjanjian agung di masa praeksistensi manusia, di alam ruh. Jadi Allah mengatakan kepada para nabi,
manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepada kalian, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang aku utus, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Jadi kedatangan seorang rasul nanti akan membenarkan kitab-kitab yang datang diwahyukan oleh Tuhan kepada mereka. Niscaya kalian para nabi sungguh-sungguh beriman kepadanya dan kemudian menolongnya. Allah berfirman, ini di alam ruh. Allah berfirman kepada para nabi, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku ini atas apa yang ada demikian itu? Para nabi mengatakan, qalu aqrarna. Kami nabi-nabi ini mengakui. Kami menyaksikan keadaan itu. Maka Allah mengatakan, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku akan bersaksi pula bersama dengan kalian. Jadi pencipta langit dan bumi dengan para nabi bersaksi akan datangnya seorang rasul. Ini dalam Islam. Nah, berjalannya waktu, saudara Kristen datang nih di Indonesia, khususnya saya pribadi. Saya baca kitabnya, di situ ada terjemahan Ulangan 18:18. Tetapi kalau kita melihat ada dua aspek. Yang pertama, coba kita lihat dan kita telah Ulangan 34 nomor 10. Jadi kita nggak buru-buru menentukan bahwa itu adalah Nabi Muhammad, itu adalah Yesus. Tunggu dulu, tanyakan kepada si pemilik kitab. Apakah ada nabi yang sudah datang sebelum Yesus, yang sama seperti Nabi Musa di kalangan mereka? Apakah ada nabi yang sudah datang sebelum Yesus, yang sama seperti Nabi Musa? Karena nabi itu yang sama seperti Nabi Musa itu tidak ada lagi dari kalangan mereka, saudara kita Bani Israel, nggak ada lagi. Berdasarkan Ulangan 34 nomor 10. Seperti Musa yang berhadapan muka dengan Tuhan, tidak akan ada lagi nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. Berarti Yesus nggak bisa duduk di sana. Nabi ini cuma dua. Ulangan 18 ini cuma dua. Kalau bukan nabi itu berasal dari kalangan Bani Israel, sebelum Ulangan 34 ini atau sebelum Yesus ini diutus dan nabi itu sudah ada, maka jangankan Nabi Muhammad, jangankan Yesus, jangankan Nabi Muhammad, Yesus pun tidak layak duduk di situ. Itu satu. Yang kedua, sekiranya nabi itu ada di luar daripada Nabi Musa dan belum turun di tengah-tengah kaum Bani Israel, setelah data itu ada, Ulangan 34 nomor 10, tidak ada lagi nabi yang datang di tengah-tengah kaum Israel, maka wajib kita pahami, suka atau tidak, maka nabi itu harus di luar Bani Israel. Harus ada yang menggenapi. Kalau belum ada di kalangan Bani Israel, harus ada di luar Bani Israel yang menggenapi nabi sama seperti Musa. Di luar Bani Israel nabi itu, ataupun di dalam Bani Israel, Yesus tidak layak duduk di situ. Tak ada jalan untuk Yesus. Nih, coba Anda baca di dalam Yeremia 36 nomor 30. Tuhan berfirman tentang Yoyakim, bahwa tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim, Raja Yehuda, yang akan duduk di atas kursi Daud. Yesus keturunan Daud. Tidak ada keturunan Yoyakim yang akan duduk menjadi raja di atas kursi Daud. Itu kutukan Tuhan kepada Yoyakim. Sementara Anda baca Matius 1 nomor 11, jelas dikatakan silsilah Yesus itu berasal dari mana? Dari Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Bla 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 bla, turun sampai ke Yesus. Berarti Yesus ini berasal dari keturunan Yoyakim. Menurut sumpah Tuhan, kutukannya kepada Yoyakim, tidak ada lagi keturunan dari Raja Yehuda bernama Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Yesus nggak bisa lolos Yesus di situ, nggak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba Anda baca kitab saudara sendiri. Apa yang tertuang di sana? Di Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa telah diterangkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Dan akan terjadi, siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu
akan dilenyapkan dari bangsa kita, akan dibasmi. Nah yang masalah kalau itu Yesus, Yesus yang dilenyapkan, Yesus yang dibasmi. Tahan dulu bang. Tahan dulu bang. Tahan dulu. Jadi gimana ceritanya itu bisa Yesus? Begitu saudaraku. Jadi berat, tidak ada satupun titik yang bisa mendudukkan Yesus di situ. Ketika Nabi itu datang di tengah-tengah kaum Bani Israel, silakan. Itu hak Tuhan. Kita nggak punya kemudian tidak ada intervensi terhadap keinginan Tuhan. Aku Tuhan ingin mengutus seorang Nabi yang sama seperti Musa kepadamu yang berasal dari tengah-tengah saudaramu. Yes, kita nggak bisa membantah. Nah kalau Nabi itu sudah datang, berarti tak ada lagi dari Bani Israel. Berarti Yesus tidak bisa duduk di situ karena Yesus berasal dari Bani Yehuda. Nggak bisa duduk lagi Yesus di sana. Selesai permasalahan. Nah, tapi kalau ternyata Nabi yang sama seperti Musa itu belum ada di tengah-tengah kaum Bani Israel sampai kemudian Nabi ku datang, berarti yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Itu persoalannya. Sekarang beban pertanggungjawabannya itu ada di Kristen. Ketika dikatakan Nabi itu sama seperti Musa, konsekuensinya berat. Kalian saudaraku harus mempertuhankan Nabi Musa. Karena Musa juga harus sama seperti Yesus. Yesus Tuhan. Berarti Musa juga Tuhan. Silakan. Nah, tapi kalau menurut pandangan Yahudi bang, sebagian besar orang Yahudi itu menafsirkan Nabi yang di sini ini sebagian, ya maksudnya yang akan terus membimbing Israel atau sosok Mesias yang akan datang. Itu menurut orang Yahudi, menurut tafsiran Yahudi. Kalau Mesias mereka berarti jelas. Mereka harus berpacu kepada Mazmur. Karena Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah tertulis di kitab mereka. Ya Nabi Daud, nggak bisa yang lain. Kita harus tunduk, itu kitab mereka, bukan kitab kita. Itu kan yang punya kitab mereka. Yang tahu kitab itu mereka, bukan kita. Kita ini cuma remah-remah, hanya baca terjemah. Mereka kenapa disebut ahli kitab? Karena mereka memang ahli dari kitab itu dan memang mereka pewaris kitab tersebut, bukan kita. Gitu loh. Makanya mohon maaf nih kawan, mohon maaf. Kenapa Yesus yang Anda sembah ini tidak bisa berkembang? Orang-orang yang mempercayai konsep Kristen di tanah kelahiran para nabi. Kenapa? Ya itu tadi. Orang dari luar kalangan Bani Israel membuat konsep baru. Lalu kemudian konsep itu seakan-akan merujuk kepada Bani Israel. Orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang tidak paham bisa terperdaya. Tapi kalau kami nih yang belajar, insya Allah kami aman dari misi kekristenan ini. Begitu bang. Oke, makasih Bang Suma. Besok lagi kita lanjut ya untuk diskusi, tapi masih tetap ini ulangan 18 ayat 18 ini. Boleh. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Siap. Nanti ini saya kasih referensi satu lagi. Habis ini Anda boleh baca Kisah Para Rasul 7 nomor 37. Itu referensi juga untuk Anda tahu siapa Nabi yang sama seperti Musa. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, saudara. Baik. Oke, selamat malam. Iya, malam. Makasih saudara Freddy sudah diskusi dengan baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ahi? Silakan. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Akhi Zuma soal Yoyakim ya. Yoyakin pakai N atau Jekonia. Jadi namanya bapaknya kan Yoyakim pakai M. Itu juga dikutuk. Anaknya Yoyakin pakai N atau Jekonia alias Jekonia juga dikutuk, darinya tidak akan ada yang duduk menjadi raja. Nah kalau Yesus diambil dari silsilah Jekonia, artinya dia diambil dari silsilah leluhur yang terkutuk. Itu konsekuensinya. Kalau mau ambil dari Jekonia, gitu. Makanya mungkin itu nyambung dengan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jangan terlalu disiksa, jangan terlalu disiksa. Iya.
Oke, kita sapa saudara siapa ini? Rames. Rames, selamat malam. Halo. Halo saudara Rames. Ya, selamat malam Bang. Malam. Malam juga Bang. Bang Yosef. Apa kabar? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk saudara-saudara. Oke, makasih. Ya, oke. Oke, thank you. Oke. Silakan Bang. Tanggapan saudara silakan. Tentang apa ini? Oh, Ulangan tentang 18. Tentang utusan tuh ya. Iya, silakan buka kamera Bang. Oh. Silakan. Oke, sip. Nah, untuk Bang Yosef. Bang Yosef, saya mau tanya kepada Bang Yosef, yaitu tentang, sebentar saya cari datanya dulu. Itu tentang aku mengutus aku. Tulis di bentar saya cari dulu. Keluaran 3 ayat 14. Bang Yosef tolong jelaskan kepada saya, aku mengutus aku itu yang bagaimana Bang Yosef? Noise, sorry. Termute. Ahi termute. Oh, itu bukan aku mengutus aku. Itu ehi asyir ehie. Aku yang ada adalah aku yang akan ada. Terjemahannya aku adalah aku. Aku adalah aku itu siapa? Di ayat 15 baru ketahuan. Itu adalah YHWH. Bukan namanya aku adalah aku. Gitu. Keluaran 3 ayat 14. Tahu, ehi asyir ehie. Bukan aku mengutus aku, bukan. Aku adalah aku dalam terjemahan lainnya. Aku adalah aku. Terjemahan lainnya. Ya, Yesus juga sering mengatakan, aku adalah aku. Aku juga adalah aku. Billy adalah Billy. Itu tergantung konteks itu. Lalu kenapa, apa alasannya Musa sampai tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Ntar dulu, ayat 15. Jawabannya aku adalah aku itu namanya di ayat 15. Anda jawab dulu, kenapa Musa Iya, tidak sabar bisa dulu sampai satu-satu. ke tanah perjanjian? Aku adalah aku. Itu di ayat 15, baru namanya. Ayat 15 ya, kita buka. Aku adalah aku. Ya, ayat 15-nya dikatakan ulangan ya. Keluaran. Keluaran 3 ayat 3. Ayat 14 itu. Nah, nanti di ayat 15-nya dengerin ya. Nih, ayat 14-nya Tuhan menjawab Musa, I shall be as I shall be. Aku menjadi apa yang akan aku menjadi. Dan dia menjawab, Tuhan menjawab, so shall you say to the children of Israel. Hendaklah engkau katakan begini kepada orang Israel, aku yang akan telah mengirim aku kepadamu. Tuhan berkata kepada Musa lebih lanjut lagi, di ayat 15 kita baca, ayat 15 ya. Tuhan berkata, kamu harus berkata kepada bangsa Israel, YHWH, Tuhan nenek moyangmu. Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Itulah namaku. Ya, inilah namaku untuk selama-lamanya. Bukan aku adalah aku, tapi YHWH. Di ayat 15. Nih, kalau kamu mau baca teks aslinya saya kasih. Jadi aku adalah aku bukan nama Tuhan. Itu adalah seperti El Shaddai, El Elyon, gelar-gelarnya. Nah, namanya YHWH. Di ayat 15 baru kita tahu kalau kita baca teks aslinya gitu. Oke, siap. Terima kasih Bang Yosef. Oke, sekarang tentang Musa. Kenapa alasannya itu apa? Sehingga Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau secara yang tertulis, karena dia ketika disuruh untuk berbicara kepada batu untuk mengeluarkan air, dia malah pukul batu itu saja. Iya, itu. Dia pukul dan dia mengatakan apa? Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Dikatakan dia memukul. Waktu dia minta sama Tuhan.
bangsa Israel kan mengeluh tuh. Terus apa yang dikatakan Musa saat sebelum memukul batu itu? Iya, engkau kan mereka itu menekan Musa. Jadi engkau protes kepada aku. Sebenarnya kalian bukan kepada aku, tapi kepada Tuhan. Begitu kata Musa. Apa Jadi, kata Musa di situ? Katanya kesalahan kami, Musa. Kenapa? kami akan Kami akan apa? Sampaikan aja nggak apa-apa. apa yang dikatakan Musa sampai pukul batu itu sehingga air Iya. keluar. Karena mereka bersungut-sungut kepada Musa, mengeluh kepada Musa. Harusnya mereka minta saja seharusnya bangsa Israel itu sebenarnya nggak usah bersungut-sungut, tapi meminta saja kepada Tuhan. Bisa dapat itu daripada bersungut-sungut. Nah, waktu Tuhan suruh kepada Musa bicara kepada batu itu, karena kalau Musa bicara kepada batu itu dan batu itu mengeluarkan air, maka nama Tuhan akan dimuliakan lewat mujizat itu. Tapi karena Musa memukul, itu nggak jadi masuk. Itu kalau menurut yang tertulis ya, begitu. Ya, dia marah. Musa marah. Marah. Dia kesel lah. Gitu. Kenapa kalau memang alasannya karena dia marah terus dia memukul batu itu? Kenapa dia saat marah, saat dia turun dari menerima 2 loh batu, itu kok tidak dipermasalahkan di situ? Marah. Musa marah. Itu Musa marah juga. Marah dong. Makanya dibanting tuh loh batu. Lukot Haewen. Nah, kenapa tentang air itu? Kenapa dia marah juga? Kenapa saudara mengatakan bahwa itu alasannya sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam? Iya, karena dia marah karena ini bangsa adalah bangsa yang dikatakan apa? Tegar tengkuk. Jadi Tuhan sendiri mengatakan bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Itu memang kita akui. Tapi apakah semua bangsa Israel itu menyembah patung lembu emas? Kita lihat waktu Musa turun dari Sinai, Musa bilang yang tidak menyembah patung lembu emas silakan berdiri di samping saya. Tidak ada satu suku pun kecuali sukunya Musa, suku Lewi. Artinya ada satu bangsa, ada satu suku yang tidak menyembah patung lembu emas. Sebagai hukumannya apa? Orang-orang yang setelah minum air itu terus mati, yang sisanya yang masih hidup dibun-bun oleh sukunya Musa, Lewi, begitu. Oke, satu lagi pertanyaan saya. Tadi kan Bang Suma mengatakan bahwa Nabi yang diutus itu sama seperti Musa, itu adalah Rasul laut. Pertanyaan saya Bang Suma, untuk Bang Suma. Kalau memang seperti Musa, mungkin Bang Suma tolong tunjukkan kepada saya apa persamaannya Musa dengan Rasulullah. Karena mohon maaf Bang Suma, saya temukan itu Musa bisa membuktikan tanda kesaksian dari Tuhannya lewat tanda-tanda mujizat. Itu satu. Yang kedua, Musa setelah menjadi seorang utusan Tuhan, dia tidak pernah berperang, dia tidak melakukan pembunuhan atau apa segala macam. Wah, salah. Salah. Orang Amalek dibantai semua, Raja Ok dibun-bun sama Musa. Siapa? Lah, makanya baca Torah yang benar, baca Alkitab. Yang membun-bun Raja Ok itu Musa. Pada waktu raja ini di dalam Midrash ya, pada waktu raja raksasa ini yang Ok ini, dia mengambil gunung untuk menghajar bangsa Israel dan melempar dengan gunung. Apa yang Tuhan kirim? Tuhan kirim semut. Untuk ngapain? Untuk menjatuhkan Raja Ok. Ketika Raja Ok sudah jatuh, baru kepalanya dipenggal oleh Musa. Pak Yosef, nama Bang Suma ya? Ya, kamu salah. Kamu kan bicara Taurat. Musa tidak pernah membun-bun. Dia tidak Saya pernah bertanya itu Musa tentang itu berperang. imannya dia. Saya bertanya tentang imannya dia. Sudah pasti yang dia akan jawab, dia akan bawa. Itu pasti Al-Quran, kitabnya dia. Bukan tentang Taurat. Kalau saya bertanya tentang Anda, itu Anda bawa Taurat. Ganti ini antar saya tanya kamu ya. Saya tanya Bang Suma kan ada Nabi Musa juga, Pak Yosef. Pak Yosef Iya. nggak ada. Tapi pastinya ketika Anda bertanya kepada saya Nabi Musa tidak pernah membunuh, saya akan tertawa.
Karena di kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, Nabi Musa itu sangat tegas ketika menegakkan hukum dari Elohim. Ketika ada perintah bunuh, bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Terus Anda ingin mengatakan bahwa Nabi Musa tidak membunuh? Dari mana ceritanya? Sedangkan Nabi Musa membunuh orang-orang yang melakukan kemaksiatan saja. Masih banyak yang melakukan maksiat. Apalagi Nabi Musa tidak membunuh mereka. Bisa jadi keturunan Bani Israel pada menjadi membangkang semuanya. Surah berapa Bang Suma? Apanya maksudnya? Di surah apa gimana? Ayat berapa? Biar saya buka Bang Suma. Loh, lucu orang ini. Anda mengatakan Nabi Musa tidak pernah membunuh gitu? Bukan, saya bilang begitu. Saya bilang setelah dia menjadi seorang utusan, apakah dia pernah membunuh atau tidak? Lah Atau dia tidak iya. pernah memujizat atau tidak? Lu justru gimana orang ini ya? Lucu. Karena Anda mengambil kitabnya saudara Yahudi, harusnya Anda mendalami kasus itu. Baru kemudian Anda bertanya kepada saya. Saya bertanya tentang keimanan Anda. Saya tidak bertanya tentang kitab Ya, Nabi. Terus yang Anda lucu mengimani adalah kitab Taurat? ketika sabar dulu. Ketika kemudian Anda bertanya tentang Nabi Muhammad, patokan apa yang Anda jadikan sandaran untuk menilai nabiku? Kitab yang Anda pegang kan? Iya kan? Nah, jangan pula Anda ingin menyamakan bahwa isi Quran itu sama seperti isi perjanjian lama yang Anda pegang. Jangan. Tapi saya sebagai seorang Muslim, ketika Anda tanya, wahai Bang Suma, apa kesamaan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Jelas, semuanya sama. Nabi Musa alaihi salam lahir dari ayah dan ibu. Nabi Musa ketika lahir, bangsanya dibawa, ketika ada, bangsanya dibawa tekanan bangsa asing. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Musa membawa kaumnya berhijrah kemudian keluar dari tanah perbudakan. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Musa membawa dari Mesir, Nabi Muhammad membawa dari Mekah. Lalu kemudian Nabi Musa menaklukkan musuh, Nabi Muhammad menaklukkan musuh. Nabi Musa membawa syariat hukum-hukum, Nabi Muhammad membawa syariat hukum-hukum. Nabi Musa membawa kitab Torah, ketetapan Tuhan. Nabi Muhammad membawa Al-Quran sebagai ketetapan Tuhan. Sama-sama, Nabi Musa diterima kaumnya, Nabi Muhammad diterima oleh kaumnya. Nabi Musa membawa hukum yang ditegakkan kemudian, begitu juga Nabi Muhammad membawa hukum yang ditegakkan kemudian. Sama seperti Nabi Musa. Seperti itu. Nabi Musa mengajarkan keyakinan, mereka menyebutnya dengan Judaism. Nabi Muhammad membawa keyakinan, mereka menyebutnya Islam. Sama. Yesus ada nggak kesamaan? Nggak ada. Yesus sama sekali nggak ada samanya. Udah. Ya. Bang Suma. Terakhir lagi. Nabi Musa membasmi pelaku kejahatan, Nabi Muhammad membasmi pelaku kejahatan, Yesus dibasmi oleh pelaku kejahatan. Nah, kebalik. Gimana lagi? Suma, tadi Bang Suma mengatakan bahwa Nabi Musa, yang saya tanyakan kan setelah dia menjadi utusan, saudara mengatakan dia membunuh juga. Pertanyaan saya di surah berapa, ayat berapa? Saya buka. Ya saya baca di kitab yang kau pegang. Gimana Bang sih? Suma mengimani Taurat. Saya tidak, saya mengatakan, Saya saya beriman. iman Bang Suma. Saya beriman. Kenapa Anda kayak Anda kayak dosen pembimbing? Dan saya tanyakan iman Bang Suma. Saya bukan tanya tentang iman. Saya beriman kepada Torah. Itu iman saya. Tidak sempurna iman saya kalau saya tidak beriman kepada Torah. Oh, berarti beriman kepada Taurat dan Injil ya? Yes. Apa Injil tidak? Juga Injil. Betul. Oh, juga Injil. Tetapi bukan kitab Anda ya, bukan kitab yang Anda pegang. Injil itu adalah kitab saya. pengajaran hikmat. Hikmat yang menjelaskan tentang isi Torah. Itu iman saya. Taurat yang saya pegang atau bukan? Bukan. Bukan Taurat yang kupegang itu bukan Taurat. Yang kupegang itu bukan Taurat. Iya, yang mana yang Taurat? Taurat yang dipegang oleh Bani Israel. Yang dipegang itu oleh bukan Bani kitab Israel. saya. Tapi saya beriman kepada kitab tersebut.
Oke. Nah, sedangkan yang Anda pegang itu bukan Torah, yang Anda pegang itu bukan Torah. Oke. Yang saya pegang bukan Taurat ya. Yes. Tapi tadi yang saya tanyakan kok kalau memang bukan Taurat kok Bang Yosef bisa tahu loh. Kalau memang bukan Taurat. Ya kan Anda pegang terjemahan kitabnya orang. Al-Quran, terjemahan Bang Zuma Al-Quran tadi itu. mengatakan, Bang Zuma. Dengar dulu. Dengar. Nah, gimana? Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu Anda harus tahu itu. Nah ini Torah ini. Tuh. Itu Torahnya. Itu Torah Musa Rabbeinu itu. Nah sekarang yang kau pegang itu adalah terjemahan dari Belanda. Taurat itu Taurat asli ya. Bang Zuma. Menurut saudara kami Bani Israel asli. Mereka yang tahu kitab Menurut mereka. Bang Zuma, yang Bang Zuma ini. Ya itu asli, kau sudah lihat tadi asli. Itu bukan kitab saya, Bung. Asli ya. Saya tahu Itu saya bukan kalau kita- asli satu aja Bang Zuma. Kata siapa? Aslinya bukan berarti, ingat, keaslian kitab suci itu bukan berarti kitab pertama, enggak. Tetapi keaslian kitab suci itu adalah ketika dia terjaga, tidak terkontaminasi dengan tambahan-tambahan manusia, karangan-karangan manusia. Itu asli tuh, berasal dari Tuhan. Begitu saudara. Sedangkan yang Anda pegang itu cuma terjemahan. Terjemahan dari mana? Entah, saya juga bingung. Berarti kisah tentang Nabi Musa itu hanya ada di Taurat ya, tidak ada di kitab Anda ya? Di Al-Quran itu dijelaskan bagaimana Nabi Musa menerima firman. Oh, ada juga. Bagaimana Nah tadi Nabi saya Musa. tanyakan tuh kitab Anda atau kitab orang lain? Iya, Al-Quran Anda tanya Nabi Musa membunuh kan dalam Al-Quran. Ya saya katakan di mana Anda bisa mengatakan Nabi Musa tidak membunuh setelah beliau mendapatkan titah kenabian? Kan aneh Anda ini. Dari mana pikiran pertanyaan Anda saya- muncul seperti itu? Bukan saya bertanya, saya nggak tahu, makanya saya bertanya. Bagaimana ceritanya Anda kemudian mengatakan Nabi Musa tidak melakukan pembunuhan? Nabi Musa itu Saya kalau tidak Anda baca mengatakan terjemahan dia tidak kitab saudara. Saya tidak Anda mengatakan tadi dia mengatakan tidak. Nabi Musa Saya setelah tanya, mendapatkan apakah- titah kenabian, Anda pertanyaan mengatakan saya, beliau tidak membunuh. Apakah Nabi Musa itu setelah menjadi utusan Tuhan dia membunuh atau tidak? Baca Bible yang kau punya itu pemiliknya ada di atas Anda. Sudah dijelaskan tadi bagaimana kaum Amalek itu dibasmi sama beliau. Saya kalau mau bertanya tentang Taurat, saya tanyanya ke Pak Yosef. Ya kan berbicara Nabi Musa berarti bicara tentang Torah, Bung. Kalau bicara Nabi Musa berarti Torah. Kan gitu. Berarti kalau saya tanya tentang Nabi Musa tadi Anda bilang ada di dalam kitab Anda juga ada. Makanya saya tanya. Iya. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Musa diutus pada kaum Bani Israel dilengkapi dengan wahyu Allah bernama Torah. Tuh. Lalu kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf bahwasanya sudah pernah datang sebuah kitab sebagai petunjuk dan kebenaran kepada Bani Israel yang datang kemudian kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wahai Nabiku Muhammad, sebelum Al-Quran aku wahyukan kepadamu, itu telah ada Taurat sebagai petunjuk dan rahmat kasih sayang terhadap Bani Israel. Itu Al-Quran saya menerangkan. Ada kisah Nabi Musa kan katanya Bang Suma bilang di dalam kitab Bang Suma kan ada. Pertanyaan saya dijawab saja Bang Suma. Ada nggak catatan yang ada catatan kan sudah dibacakan tadi. Bahwa Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah kan sudah dibacakan tadi. Saya selesaikan dulu. Bahwa silakan. Nabi Musa setelah menjadi utusan itu dia melakukan pembunuhan juga. Ada nggak? Atau tidak ada? Tidak dijelaskan dengan terinci di dalam Al-Quran. Oke, Kenapa? berarti tidak ada. Oke, sekarang saya balik ke Pak Yosef. Ini kesimpulan sendiri. Ini Yosef. dia kayak dosen pembimbing. Sekarang saya balik nanya, satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan. Bang Suma kan tadi kan Satu sudah pertanyaan. bilang Boleh tidak nggak saya satu pertanyaan?
Boleh. Satu pertanyaan, saya minta sama Anda. Tapi saya Ada selesai nggak dari kisah? Yosef dulu. Sabar, Saya sabar, selesai sabar. dari Yosef. Jangan dulu. Anda bukan siapa-siapa di sini. Anda tamu, bukan Anda di sini sebagai tuan rumah. Dengarkan pertanyaan saya. Di dalam kitab saudara, apakah ada kisah Nabi Musa? Di dalam kitab saya Iya. ada. Di mana tertulis? Saat Yesus Di kitab mana? dimuliakan di atas gunung, sebentar saya cari data. Iya. Dengar. Di mana dikisahkan tentang kisah Nabi Musa di dalam kitab saudara? Entar. Itu di Lukas 9 ayat 328 sampai ayatnya yang ke 30. Bisa saudara baca? Anda lah yang baca, itu kitab Anda, ngapain bukan saya cuma baca? Musa aja, bukan cuma Musa aja, Elia. Ya, silakan. Iya, saya tanya cuma Nabi Musa. Silakan Anda bacakan kepada saya. Akhi, ada 136 kali nama Nabi Musa disebut di dalam Al-Quran. Iya, banyak kali, banyak. Cuman kita nggak mau menuruti kemauannya orang ini. Bingung dia ditanya. Gitu orang saya. Mana kisahnya Nabi Musa di kitab saudara mana? Oke, itu di Lukas 9 ayat 28 Iya. sampai ayat 30. Dan tampaklah sebentar. Tapi saya harus matikan kamera dulu nih. Ada apa kan? Kenapa bisa? Untuk pencahayaan. Emang nggak ada Alkitab di situ? Ada. Ini saya pegang. Ya coba baca Alkitab aja. Ya itu terang. Kecil. Laki-laki. Kecil. Silakan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Yesus ya, yaitu Musa dan Elia. Kata siapa itu? Kata kitab saya lah. Iya, kata siapa? Penulisnya siapa yang nulis? Kata Yesus kah? Apa kata siapa? Itu tertulis di Injil Lukas. Oh, Lukas kan inilah celah Yesus menurut anggapan orang, bukan anggapan Tuhan. Anda kan bilang inilah abad itu anggapan orang, menurut anggapan orang. Loh, itu para saksi. Ada ayatnya, Bang. Ada ayatnya satu bahwa kalau tidak ada kesaksian dari orang, itu satu kesaksian itu tidak dikatakan bahwa kesaksian itu adalah sah. Ya, perkara itu adalah sah kalau tidak ada saksinya. Itu ada istiadat Yahudi. Ya. Saya cari. Enggak dong. Berarti kitab Anda dusta kalau begitu. Yohanes 8, Yesus mengatakan apa di situ? Dua saksi sah. Iya, tuh ada Yaitu saksi. Elohim bersaksi dengan nabi yang diutusnya, nggak perlu orang lain. Dua saksi sah kata Yesus, yaitu Elohim dan Nabi Musa, cukup dua. Kenapa Anda mengatakan harus ada orang lain? Loh. Kan ada Ulangan orang yang memberi Yohanes kesaksian. 8 nomor 15, 16, 17, 18. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapakku yang telah bersaksi tentang diriku. Nah, dua saksi sah. Dan di situ tidak ada manusia lain selain Yesus dan juga Bapak katanya. Kenapa Anda menambah-nambahi? Itu ada protes dari orang Yahudi. Bukan saya nambah-nambahin. Ya terserah. Masa Anda percaya protesnya orang daripada pengakuan Yesus? Yesus yang mengatakan dua saksi. Gimana dong? Iya, itu kan Yesus. Yesus kan pas berbicara dengan orang Yahudi, kan orang Yahudi protes bahwa dia bersaksi tentang dirinya sendiri, itu kesaksian itu tidak sah dikatakan. Ya, itu protes dari orang Yahudi. Maksudnya gimana? Sehingga ayat selanjutnya kan saudara mengatakan bahwa Yesus bersaksi tentang dirinya.
dan Bapa bersaksi tentang dia, dan itu sah. Salah nggak Yesus ketika Yesus mengatakan 2 saksi sah? Salah nggak Yesus di situ? Tidak salah, Ya udah. karena memang dia menyatakan perkataan. Berarti tidak perlu ada saksi manusia. Cukup Loh, di Cukup mana Nabi ada Musa ayat dengan tidak perlu Tuhannya. ada saksi manusia? Di mana ayatnya? Tidak perlu ada saksi itu dari manusia. Yesus mengatakan apa tadi barusan? Dan Yohanes saya tanya, 8. Di mana ayatnya? Saudara menyatakan Yohanes 8. di mana tidak perlu ada saksi dari Hei, manusia? Mana lucu kalimat? saudara saya ini. Saya buka ya. Yohanes Kalau Anda 8. baca, dengar. Yohanes 5 nomor 31, coba Anda baca. Yohanes 5:31. Ya, Anda baca. Yohanes 5:31 ya. Bentar ya. Apa katanya? Sebentar, saya bahas Yohanes 5:31, saya buka dulu. 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Tidak sah. Ada yang lain, ya. Kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Yesus sebagai manusia bersaksi tentang dirinya sendiri itu tidak sah menurut Yesus. Saya Ayo. selesaikan baca dulu. Anda kasih ayat. Saya belum selesai baca. Anda sudah masuk gimana nih? Ya. Ada Enggak, yang saya lain cuma yang menyadarkan bersaksi Anda, tentang jangan bahasanya Dan tinggi aku tahu tapi bertentangan dengan dalil. bahwa Yesus kesaksian sendiri yang mengatakan, Yesus yang Anda tuhankan, kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri maka kesaksiannya tidak sah. Baca nomor 37-nya. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kau tidak pernah mendengarkan, kau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Itulah Bapakku. Berarti Yesus kan tidak hanya bersaksi tentang dirinya sendiri kan? Iya, Bapak yang Ada bersaksi Bapa tentang diri. juga, kan? Tetapi ada Dua Bapa, kan? Dua kan? Iya kan? Maksudnya tadi Ada kan nggak manusia lain? Ada nggak manusia lain? Dibutuhkan nggak kesaksian lain, orang lain? Pertanyaan saya tadi, ada nggak ayat yang mencatat bahwa tidak boleh ada kesaksian dari manusia? Yesus barusan Yohanes 5 nomor 31. Saya minta, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yohanes 5. Gimana orang ini? Saya baca lagi. Ingat ya kalimatnya tidak silakan. kesaksian tidak boleh dari manusia. Iya, Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, 31, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, Di mana Yesus ada aja kalimat- nih, dengarkan, saya Di jelaskan. mana ada kalimat? Sebentar dulu Bang Suma. Pertanyaan saya disimak. Para kalau Agi Di orang mana begini, ada kalimat kita harus sabar memang. bahwa tidak boleh ada kesaksian dari manusia. Tadi Bang Suma Dengarkan saya, makanya dengarkan. Yesus yang kau tuhankan saja kalau bersaksi tentang dirinya sendiri itu tidak sah. Apalagi cuman kesaksian orang biasa. Seperti Paulus bersaksi, jelas tidak sah. Lukas, Markus, Matius, Yohanes bersaksi, itu tidak sah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Kutanya dulu saudara, berdasarkan Yohanes 5 nomor 31, dengar. Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, sah atau tidak? Bang Suma, tunjukkan kepada saya di mana ada kalimat. Saya ulangi, di mana ada kalimat seperti perkataan Bang Suma tadi, bahwa tidak memerlukan kesaksian dari manusia lain. Sekarang pertanyaannya, Di mana ada kalimatnya begitu? sabar dulu. Anda bilang Sabar Yohanes dulu. 5:31. Sabar, dengarkan saya, dengarkan saya. Ya. Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, sah atau tidak? Nah, dengan macet kan? Macet. Cuman bisa bertanya sesuatu yang tidak ada artinya. Tidak sah. Kalau orang lain yang bersaksi tentang Yesus, sah atau tidak? Sah. Karena ada Mana lebih dari dalilnya? satu orang. Sedangkan Yesus sendiri bersaksi tentang dirinya saja tidak sah. Kok orang lain yang bersaksi kok bisa sah? Berarti derajat orang lain lebih tinggi daripada Tuhan kau. Oke, dengarin ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dalam satu perkara itu tidak boleh orang itu bersaksi tentang dirinya saja, tapi harus ada saksi.
saksi yang lain. Saksi itu dari yang lain. Itu adat istiadat. Iya, Itu kan Yesus kebetulan mengatakan Bang cukup Yosef dua kan ada. saksi. Kebenaran itu cukup dua saksi, Cak Ayu. Nabi Musa menerima 2 loh batu itu juga tidak ada saksi manusia. Cuman dia dengan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad menerima Quran, tidak ada manusia. Cukup dia dengan Tuhan. Kenapa harus ada saksi manusia? Buat apa? Sama seperti Lukas. Menerima kesaksian-kesaksian. Banyak orang yang menyaksikan Yesus terangkat. Siapa banyak orang itu? Siapa? Siapa banyak orang itu? Bang Suma kan bilang, oh saat Nabi Musa menerima 2 loh batu, itu hanya dia dengan Tuhan. Sedangkan Bang Suma, bangsa Israel menyaksikan mujizat-mujizat sebagai lain itu. Kalau mujizat lain. kepada Musa. Itu beda. Dengarin dulu Bang Suma, saya salah. Astagfirullah. Nah, itu tanda bahwa kesaksian dari Tuhan turut memberi kesaksian bahwa Musa itu benar-benar utusannya dia lewat tanda-tanda itu. Nah, pertanyaan saya, junjungannya Bang Suma bagaimana? Nah, kepada Yosef ya, Yosef. Pertanyaan saya, Pak Yosef. Sabar. Ya, itu nanya. Ini pertanyaan saya belum dijawab. Biar satu pertanyaan. Saya udah jawab. Mana kisah Nabi Musa di dalam kitabmu itu mana? Loh, tadi saya jawab, dan tadi saya buat. Apa yang kau jawab di situ? Mana? Loh, tadi Apa saya yang kau jawab? Enggak ada kau jawab. Apa yang kau jawab? Enggak Tadi ada. saya jawab itu apa? Ya apa? Kau sendiri lupa apalagi saya. Saya bilang Yesus pas dilihat Berarti keluar dari tanah Mesir, kisahnya begini, keluar ke laut itu. Ada di mana di kitab kau itu? Bukan ada namanya Musa. Kalau ada namanya Musa ada 136 nama Nabi Musa di dalam Al-Quran. Kalau cuma nama doang. Kisah kalau cerita tentang kisah keluar dari tanah Mesir itu nggak ada. Hanya diceritakan aja sepintas tentang mana. Kalau di Al-Quran malah diceritakan Nabi Musa diceritakan, kemudian Nabi Musa itu diletakkan dalam peti, dihanyutkan kemudian ke sungai Nil. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Bang Yosef, kalau di Bang Yosef ada nggak kisahnya Musa bajunya dilariin sama batu? Kalau Nabi Musa menggaplok malaikat maut ada. Enggak, saya nggak bertanya. Dia nggak mau tanya, dia tanya sesuatu yang ada di kepalanya doang. Udah, sekarang gantian dong saya nanya. Dari saya dengerin kamu dah. Boleh nggak saya nanya? Pertanyaan saya Nggak ada kisah ya, nggak ada kisahnya Nabi Musa ya, nggak ada kisahnya Nabi Musa di kitabmu ya. Cerita tentang Musa ada, saya kan sudah jawab. Di mana cerita Nabi Musa ketika kemudian bayi ini dihanyutkan di sungai Nil? Di mana dalam kitabmu? Kalau kisah tentang bayi yang dihanyutkan di sungai Nil itu tidak ada. Tidak ada, berarti kitabmu kau berarti. Loh, Anda bilang kan, Anda tanya kan, mana ada ceritanya Musa? Nah, kalau cerita tentang Musa, tadi saya tunjukkan ayatnya, hanya tentang Musa saja, bahkan bukan cuma Musa, ada Elia. Kan Nabi Musa itu dihanyutkan ketika beliau masih bayi. Coba akhi dibacakan di Quran mana itu Saya tadi sudah jawab, dibilang. Ya, Ada dan dalam sekarang Quran pertanyaan surat saya, Taha. Surat Taha ayat untuk saudara 39. Untuk saudara Yosef yang terhormat, saudara Yosef. Udah ada dalilnya disebut sama akhi Zuma itu di Quran. Disimak baik-baik pertanyaan Kok kalau saya. di Al-Quran bertaburan Nabi Musa? Bertaburan Nabi Musa. Kalau di Al-Quran, manusia mulia Nabi Musa alaihissalam itu bertaburan ayatnya di Al-Quran. Nabi Musa ketika masih bayi dihanyutkan kemudian di sungai Nil. Lalu kemudian diambil oleh Fir'aun. Lalu setelah itu Nabi Musa kemudian diceritakan di sana bagaimana menganggap dirinya Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa ini ditunjuk oleh Allah, wastana'atuka li nafsi, aku mengutusmu, aku memilihmu menjadi rasulku wahai Nabiku Musa. Itu jelas dalam Al-Quran.
Lucu kok ini. Oke, saya kepada Bang Yosef, di Daniel Iya, pasal 2 iya. ayat 11. Pertanyaan saya, Wush, siapa kalau yang bertanya mengganti- mantap kali, Bang. sosok siapa Bertanya yang mantap kali. menggenapi itu? Pak, Siapa sosok yang menggenapi firman itu? Bang Mesias. Mesias siapa namanya? Namanya bukan Yesus. Iya, siapa? Namanya buka di dalam Yeremia 39. Enggak, pertanyaan saya Daniel, saudara. Loh, di dalam Daniel juga nggak ada Yesus nih. Kalau ada Yesus, potong kuping saya dua-duanya nih. Enggak, Di saya dalam nggak kitab bilang Daniel. Yesus. Saya bertanya kepada Iya, Anda, makanya siapa yang Mesias sudah. menggenapi Aku itu? udah bilang Mesias. Iya, siapa Mesias? Bukan Yesus, namanya di dalam Yeremia 39. Baca sih. Saya nggak bilang Yesus. Iya, namanya di dalam Yeremia